Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, karena hingga malam ini kita masih berada dalam pemeliharaannya. Apapun yang telah kita alami sepanjang hari ini, baik sukacita maupun pergumulan, kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang. Sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat terkasih, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih sejati tidak diukur ketika segala sesuatu berjalan baik. Kasih sejati justru terlihat ketika keadaan menjadi sulit. Saat hidup sedang lancar, biasanya tidak sulit menemukan orang yang mau menemani kita. Banyak yang tersenyum, banyak yang memberikan perhatian, bahkan banyak yang menawarkan bantuan. Namun ketika masalah datang, ketika usaha mengalami kegagalan, ketika kesehatan menurun, atau ketika kita sedang berada di titik terendah, barulah terlihat siapa yang benar-benar tetap tinggal. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa sahabat sejati mengasihi setiap waktu. Bukan hanya pada waktu senang, tetapi juga pada waktu susah. Ia tidak pergi ketika keadaan berubah. Ia tetap hadir, memberi kekuatan, dan menjadi saudara sendiri. Namun, ayat ini tidak hanya berbicara tentang hubungan antar manusia. Lebih daripada itu, ayat ini mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika semua orang mungkin tidak memahami pergumulan kita, Tuhan tetap mengerti. Ketika tidak ada seorang pun yang sanggup menolong, Tuhan tetap bekerja. Kasih-Nya tidak berubah oleh keadaan kita. Sahabat terkasih, ada seorang wanita bernama Maria memiliki sebuah usaha kecil yang cukup berhasil. Ia dikenal memiliki banyak teman. Hampir setiap akhir pekan, rumahnya ramai oleh tamu. Teleponnya tidak pernah sepi. Banyak orang senang berada di dekatnya. Namun suatu hari, usahanya mengalami kebangkrutan akibat kondisi ekonomi yang memburuk. Dalam waktu singkat, ia kehilangan hampir semua yang dimilikinya. Satu demi satu, orang yang dulu sering datang mulai menghilang. Pesan-pesan tidak lagi dibalas. Undangan makan bersama pun berhenti. Maria mengaku sempat merasa sangat kecewa. Ia berpikir semua orang benar-benar telah melupakannya. Di tengah masa yang berat itu, ada beberapa sahabat lamanya yang tetap datang. Hampir setiap minggu, sahabat itu membawakan makanan sederhana, duduk berbincang, mendengar keluh kesah Maria, lalu mengajaknya berdoa. Tidak ada uang yang bisa ia berikan. Tidak ada solusi besar yang ia tawarkan. Tetapi kehadirannya membuat Maria kembali memiliki harapan. Beberapa tahun kemudian, keadaan Maria perlahan dipulihkan Tuhan. Ketika ditanya siapa yang paling berjasa menguatkannya, ia tidak menyebut orang yang pernah memberikan modal atau relasi. Ia berkata, yang paling saya ingat adalah orang yang tetap duduk di samping saya ketika saya merasa sendirian. Itulah kasih yang digambarkan oleh firman Tuhan. Malam ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita hanya menjadi sahabat ketika semuanya baik-baik saja? Ataukah kita juga hadir saat orang lain sedang menangis, kehilangan, dan membutuhkan penguatan? Di sisi lain, jika malam ini kita merasa sendirian, jangan lupa bahwa kita memiliki sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya tidak bergantung pada keberhasilan kita. Kesetiaannya tidak berubah karena kelemahan kita.
Mungkin hari ini ada orang yang mengecewakan kita. Ada janji yang tidak ditepati. Ada orang yang menjauh ketika kita membutuhkan pertolongan. Jangan biarkan kekecewaan itu membuat hati kita menjadi pahit. Pandanglah kepada Tuhan. Dia tetap setia. Dia tidak pernah terlambat datang menolong anak-anaknya. Bahkan ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang memahami keadaan kita, Tuhan mengetahui setiap air mata yang jatuh. Kiranya malam ini hati kita dipenuhi damai sejahtera. Biarlah kita belajar menjadi pribadi yang setia mengasihi, sekaligus tetap percaya kepada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau adalah sahabat yang setia. Ketika banyak hal berubah, kasih-Mu tetap sama. Ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang setia mengasihi, tidak hanya pada saat senang, tetapi juga ketika orang lain mengalami kesusahan. Bagi setiap orang yang malam ini merasa sendiri, kuatkanlah mereka dengan hadirat-Mu. Pulihkan hati yang terluka, hiburkan yang berduka, dan berikan pengharapan baru untuk hari esok. Biarlah kami dapat beristirahat dalam damai, karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya malam ini kita tertidur dalam damai, karena kita percaya Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.